Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Veronica Chandra Dewi. Saya guru BK di SMA Negeri 4 Bojonegoro. Dan saya juga tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 pada program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2201103123810012 dan nomor UKG 201503037000. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melakukan uji kinerja dengan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan teknik Project Based Learning dengan materi pilihan studi lanjut setelah SMA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Hari ini yang udah masuk siapa? Sehat berarti kalau begini gitu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa ya. Salah satu mohon untuk memimpin doa, silakan. Sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pilihan studi lanjut setelah SMA. Dan tujuan dari materi ini supaya kalian nanti bisa menganalisis perguruan tinggi, macam-macam perguruan tinggi, dan juga bisa menentukan pilihan studi lanjut kalian ya. Jadi nanti kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Ada tugas kelompok yang harus diselesaikan, yaitu membuat proyek. Proyeknya nanti berupa poster ya. Jadi dalam waktu 45 menit ke depan kalian akan membuat proyek. Kalau memang belum selesai bisa dilanjutkan di rumah dan bisa dipresentasikan di minggu depan di pertemuan kedua. Ada yang ditanyakan? Oke. Untuk yang materi kemarin mungkin ada yang masih ingat kita bahas tentang apa? Gelar akademik. Coba salah satu gelar akademik itu apa saja? Bisa angkat tangan. Ya. Gelar akademik ada D1, D2, D3, S1, S2, dan D3. Kalau untuk gelar S3 apa? Lupa ya. Oke, tidak apa-apa. Sekarang sudah ingat ya. Jadi gelar yang kemarin kalian sudah tahu gelar-gelarnya apa saja. Nah, itu nanti setelah SMA berarti yang bisa ditempuh gelar berarti setelah SMA yang bisa ditempuh adalah gelar D1, D2, level S2 bisa? Bisa. Jadi ada 5 gelar ya yang bisa kalian mau pilih yang mana. Oke. Sebelum kita ke tahap inti, kelihatannya pagi-pagi kok masih loyo ya. Kita ice breaking dulu ya. Kita akan melakukan tepuk pagi, siang, malam ya. Aturannya kalau saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali seperti ini. Kalau saya bilang siang 2 kali. Kalau saya bilang malam, malam kan waktunya orang tidur ya. Nah, jadi tepuknya separuh, tidak terdengar. Ya, kita coba ya. Pagi.
Perguruan tinggi yang memiliki berbagai macam disiplin ilmu. Apa ya? Masuk mana? Institut Kedinasan Desa. Perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah. Kedinasan. Kedinasan tadi sudah ini. Apa? PTN di sini. Pendidikan praktis dan ada berbagai macam disiplin ilmu. Politeknik. Perguruan tinggi dari satu disiplin ilmu. Institut. Perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian maupun non kementerian. Perguruan tinggi yang hanya terdiri dari satu fakultas. Pendidikan praktis untuk satu rumpun ilmu tertentu. Sekolah tinggi. Perguruan tinggi yang dikelola oleh swasta. Yes. Kita masukkan ke sini ya. Oke, kita submit apakah sudah betul atau belum. 16. Berarti ada satu yang salah. Oke, tidak apa-apa. Untuk lebih bahasnya, untuk lebih menambah pemahaman kalian, nanti akan Ibu berikan materi ya. Jadi karena tadi kan sudah Ibu jelaskan, kalian tugasnya nanti membuat proyek. Jadi tugasnya diselesaikan secara kelompok. Kalian membagi kelompoknya jadi 5 kelompok ya. Kalian dari kelas 10 sampai kelas 3 kan selalu bersama toh. Jadi bentuknya dari sana, lulus bersama. Lulus bersama. Nanti yang lu kumpul sama lu, yang lulus sama lulus,
Oke, sekarang kalian kumpul dulu kelompok 1. Jadi gini, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah berkumpul ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang tugas kalian adalah membuat profil. Profil apa? Nah, kelompok 1, profil universitas, kelompok 2, profil institut, kelompok 3, profil sekolah tinggi, kelompok 4, profil politeknik, kelompok 5, profil akademi. Ya, jadi seperti contohnya universitas itu kan banyak. Kalian pilih salah satu. Ya, kira-kira mau ngangkat profil universitas apa? Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Kelompok 2, Institut Teknologi Bandung. ITB. Kelompok 3, STAN. Kelompok 4, Teknik Kesekretarian. Perkeretaapian. Kelompok 5, Akademi Akpol. Akademi Akademi Akpol. Kalian buatnya di Canva ya. Jadi profil itu isinya apa saja. Biasanya kan ada apa? Terus apa lagi? Alamat, apa lagi? Prodinya apa saja? Rektornya sekarang siapa? Seperti itu ya. Terus lulusan dari kampus itu rata-rata kemana? Ya, terserah kalian mengembangkan. Sekarang tugas kalian adalah berdiskusi. Kalian diskusikan. Kalau hari ini sudah selesai, diselesaikan di rumah. Oke, silakan dikerjakan. Kita polisi teknik Teknik Perkeretaapian Indonesia Negeri. Jadi nanti ada programnya, terus buat jurusan dan program. Jadi kan PKM Lestari pendidikan tinggi kedinasan dimulai bidang pendidikan dan pelatihan keuangan dan keuangan Indonesia. Terus didirikan tahun 1900. Ini salah satu rektor pertama yang cewek. ITB ternyata bagus banget loh, keren banget loh fotonya. Videonya Keren sih, ayo gas. Kelompok 5 ada kesulitan? Sementara ini belum masih dalam tahap mencari pengertian dan juga informasi dari akademis. Pembuatan kampanye sudah bisa ya? Sudah. Lanjutkan ya. Dari pengertian kita pendidikan itu kalau kamu sebagai Apa universitas favorit terbaik banyak diminati orang. ini kelompok 2
kalau memang ada terjadi nanti kan bisa ditambahi pakai elemen. Iya. Put. Ditambahi ya. Tidak ada masalah toh, jangan tahan. Lanjut. Belum. Masih proses. Nomor 4. Tentangnya dibuat berapa lembar? Satu cukup. Kalau yang satu bulan nanti berapa? Poster, ya. Kelompok 5 sampai di mana? Lulusan akreditasi. Ini dibuat berapa lembar? Satu lembar saja. Cukup ya? Ya, lanjut ya. Untuk proyek posternya gimana? Sudah selesai? Karena waktunya sudah hampir habis ya. Kalian lanjutkan di rumah. Untuk minggu depan kalian mempresentasikan tiap kelompok. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Sudah ada. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana? Hari ini masuk semua? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan doa dulu ya. Mungkin ada salah satu yang membantu saya untuk memimpin doa. Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mas Tegar. Untuk tugas yang proyek kemarin sudah selesai? Sudah selesai, berarti hari ini agendanya adalah mempresentasikan ya. Jadi nanti gantian untuk mempresentasikan dan kelompok lain menanggapi atau bertanya terserah ya. Kira-kira kelompok berapa dulu yang mau maju? Kelompok 1 ya. Nah, sekarang kalian bisa berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan persiapan untuk kelompok 1 yaitu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Universitas Indonesia atau UI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safan, merasa 16 dan di teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darul Mutasari. Nama saya Muhammad Fataya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Universitas Indonesia. UI adalah salah satu universitas riset atau institusi akademik terkemuka di dunia yang terus mengejar pencapaian tertinggi dalam hal penemuan, pengembangan dan difusi pengetahuan secara regional dan global. Universitas Indonesia didirikan pada tanggal 2 Februari 1950 dan direktori oleh Profesor Ari Kuncoro yang berlokasi di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat. Universitas Indonesia sendiri memiliki 61 jurusan. Bisa dibaca di sebelah sana. Jalur seleksi masuk Universitas Indonesia ada jalur SNBP, jalur SNBT, PPKB, talent scouting, dan SIMAK UI. Apakah ada pertanyaan?
Mungkin sudah selesai. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi presentasi dari kelompok 1? Oke, dari kelompok 4 silakan. Bagaimana cara mendaftar seleksi masuk UI? Bisa diulangi? Bagaimana cara mendaftar seleksi masuk UI? Oke, cara mendaftar sesuai dengan ketentuan jalur masuk. Tata cara pendaftaran SIMA UI dapat kamu lihat secara langsung di alamat https penerimaan UI. Sementara untuk tata cara pendaftaran SBMPTN dapat dilihat di https tmptac.id, dan untuk tata cara pendaftaran SNMPTN dapat kamu simak di situs resminya https tmptac.id. Baik, terima kasih jawabannya. Sudah jelas? Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah. Cukup? Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya saya Melisa Eka, saya Karika Permatasari, saya Natasha, saya Siti Pranakasya, saya Nita Angelina. Institut Teknologi Bandung terletak di Jalan Gadisa Nomor 10 Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Dan pada saat ini direktori oleh Profesor Reini Wira Haji Kusuma, THJ. Merupakan rektor paling bintang pertama di Institut Teknologi Bandung periode 2020 hingga 2025. Sejarah berdirinya Institut Teknologi Bandung sendiri didirikan pada tanggal 3 Juli 1920 dengan luas sekitar 30 hektar. Saat itu hanya terdapat satu fakultas, yaitu Geofarteknologi Fakultas atau dengan hanya satu jurusan, yaitu The Advanced Geofarteknologi yang digunakan untuk masa kolonial Belanda akibat pecahnya Perang Dunia Pertama. Beberapa tokoh terkenal dari lulusan Institut Teknologi Bandung yaitu Ian Soekarno, B.J. Habibie, dan Ridwan Kamil. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau ingin menanyakan tentang Institut Teknologi Bandung. Silakan kelompok 1, 3, 4, 5. Ada yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Izin bertanya, di TP itu jurusan yang paling banyak diminati sama yang kurang diminati itu apa saja? Terima kasih. Oke, saya izin menjawab. Jurusan yang paling diminati di Institut Teknologi Bandung yang pertama ada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, yang kedua ada Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, yang ketiga ada Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan yang keempat ada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Jurusan yang paling kurang diminati ada FIPA, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, dan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Rekayasa. Terima kasih. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak. Ada ya, sudah cukup. Ini pos dulu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang PKN STAN. Apa itu PKN STAN? Jadi PKN STAN adalah Politeknik Keuangan Negara
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, PKN STAN sendiri didirikan pada tahun 1952 dan berlokasi di daerah Tangerang, serta direkturi oleh Bapak Ramadi Purwanto. Di PKN STAN ini ada jurusan atau program studi diantaranya. Yang pertama, program studi diploma 3 atau 4 akuntansi. Yang kedua, program studi diploma 1 atau 3 pajak. Yang ketiga, program studi diploma 3 penilaian atau pajak bumi dan bangunan. Yang keempat adalah program studi diploma 1 atau 3 kepabeanan dan cukai. Yang kelima adalah program studi diploma 1 atau 3 kependaraan udara. Dan yang terakhir adalah program studi diploma 3 manajemen aset. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Yang bertanya kelompok 5. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apa prospek kerja dari lulusan STAN? Itu apa saja? Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk salah satu prospek kerja dari jurusan pajak bumi, itu nantinya kelulusan dari PKN STAN akan ditempatkan di Kementerian Keuangan di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak. Terima kasih. Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4 untuk maju ke depan presentasikan hasil proyeknya. PPNI Madiun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Politeknik Perkeretaapian Indonesia yang ada di Madiun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yusuf Salsa. Perkenalkan, nama saya Arnaya Wayani Sunita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Rojanto. Perkenalkan, nama saya Dipuji. Untuk selanjutnya, langsung aja. Jadi, lokasi Politeknik Perkeretaapian Indonesia berada pada Jalan Tirtaraya, Pojok Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau yang disingkat dengan PPI adalah akademi yang direncanakan di Madiun pada tahun 2012. Program studi dalam PPI yang pertama ada D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian, yang kedua ada D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian, yang ketiga ada D3 Teknologi Elektro Perkeretaapian, dan yang keempat ada D3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian. Selanjutnya pada jalur penerimaan Politeknik Perkeretaapian Indonesia, yang pertama ada pola pembibitan atau biasanya yang disebut dengan polbit, dan yang kedua ada jalur reguler, dan yang ketiga ada jalur mandiri. Cukup sekian presentasi dari kami, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Ya, silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau menanggapi. Dari kelompok 3, silakan. Saya dari kelompok 3 mau bertanya, pendaftaran melalui jalur polbit itu tesnya gimana saja? Bisa diulang? Pendaftaran melalui jalur polbit itu tesnya gimana saja? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jalur pembibitan atau polbit. Peserta pendidikan pola pembibitan nantinya setelah menyelesaikan masa pendidikan dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Tahapan seleksi akan dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara dengan diselenggarakan tes kompetisi dasar atau TKD dan tes potensi akademik atau TPA dengan sistem komputer asisted test atau CAT seperti pada penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Akademi Kepolisian Semarang. Jadi, Akademi Kepolisian atau disering disebut Akpol adalah sebuah lembaga pendidikan untuk mencetak perwira Akpolri. Akpol adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan perwira
Polri yang berada di bawah Lemdiklat Polri atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Biaya operasional kuliah untuk ditanggung oleh APBN negara. Untuk fasilitasnya antara lain yaitu fasilitas gedung, yang kedua perpustakaan, yang ketiga ruang kelas, yang keempat asrama, yang kelima ruang makan, yang keenam kantin, ketujuh poliklinik, dan kedelapan rektorat. Untuk mata kuliah pendidikan kepolisian yang akan didapat di Akademi Kepolisian yakni kriminologi forensik, psikologi forensik, hukum perdata, kedokteran forensik, sosiologi, dan bela diri Polri. Untuk tempatnya yaitu di Jalan Sultan Agung nomor 131 Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan dari. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya, sebagai utusan kepolisian tentu saja bisa dipastikan menjadi anggota Polri. Lalu apa prospek kerja dan karir setelah menjadi atau utusan dari Akademi Kepolisian? Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 2. Saya akan menjawab. Prospek kerja lulusan kepolisian antara lain yaitu yang pertama jadi perwira Polri setelah lulus dari Akpol Akademi Kepolisian. Yang kedua bagi sarjana atau yang sudah lulus bisa menjadi perwira polisi dengan sebutan pangkat inspektur 2 atau IPDA. Syaratnya adalah kamu harus menempuh jurusan pendidikan kepolisian 7 bulan dan bekerja di bidang S1 disiplin ilmu. Yang ketiga, ingin studi lanjut untuk program prasarjana di dalam dan di luar negeri. Ada banyak beasiswa yang tersedia. Terima kasih. Sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya atas presentasinya dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kalian anak-anak yang hebat ya. Sekarang coba ibu tanya, ada yang bisa memberikan evaluasi nggak dari tugas yang ibu berikan? Ya, silahkan. Jadi saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari membuat proyek menggunakan Canva. Itu lebih praktis, lebih menarik, lebih eye catching. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan sukanya yang colorful, yang berwarna. Tapi juga punya kekurangan. Kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Soalnya kita mendesain satu-satu, terus memasukkan teksnya. Jadi menurut saya kekurangan dan kelebihannya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak siapa? Putri. Mbak Putri sudah menyampaikan mungkin dari kekurangan dan kelebihan tentang pembuatan proyek kemarin ya. Sekarang ada yang bisa membantu saya enggak tentang kesimpulan dari pembelajaran dari minggu lalu sama kesimpulan kalian mendapatkan apa dari pembelajaran ini? Ada? Silakan. Jadi dapat disimpulkan dari presentasi dari Vero, yaitu membuat proyek untuk pilihan studi lanjut setelah SMA itu kita dapat menekuni atau kita dapat melihat sejarah dari universitas tersebut, institut tersebut, dan kita juga bisa lebih tekun atau berfokus kepada universitas yang kita tuju. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Natasha ya. Jadi dari minggu kemarin kalian sudah disuruh untuk membuat proyek dari tiap kelompok membuat proyek masing-masing. Mungkin dari yang belum tahu jadi lebih tahu ya. Sekarang coba kalian buka ini 4 grade yang itu kirim di grup kelas ya. Di situ ada evaluasi hasil. Itu kalian isi. Itu kalian isi. Evaluasi hasil dengan studi lanjut SMA. Kalian pilih. Itu ada item pilihannya 4, 3, 2, 1. Silahkan dibaca dan diisi.
Untuk menambah istilahnya wawasan kalian, di situ ada di pantai itu ada materi, ya. Di situ ada materi bisa kalian buka, bisa pelajari lebih dalam lagi, ya. Oke. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah ada yang ditanyakan, mungkin salah satu bisa membantu saya untuk membimbing doa. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Tegar sudah membimbing untuk berdoa. Saya rasa cukup ya karena waktunya sudah selesai. Untuk akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.